Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini kita akan membahas tentang ketika sedang menjalani program diet, apakah kita boleh sarapan? Nah, ini pertanyaan besar sekali, banyak orang yang men-skip sarapan ya sampai nanti di tengah-tengah antara makan siang dan sarapan ada istilah brunch begitu ya, yang biasanya dia terjadi di sekitaran pukul 9, pukul 10 semacam seperti itu, nanti jam 12 lewat makan siang lagi. Nah, kalau semacam seperti itu ya justru Anda akan disarankan untuk tentu saja, dan kita lebih menekankan supaya sarapan, tapi lebih memilih untuk sarapan sehat, tidak langsung mengkonsumsi makanan-makanan yang berat. Anda bisa mengkonsumsi ya misalnya roti gandum ya, Anda bisa mengkonsumsi misalnya sereal, misalnya mengkonsumsi susu rendah lemak ya, atau mengkonsumsi telur rebus ya, mengkonsumsi yogurt, mengkonsumsi pisang, mengkonsumsi oatmeal ya, dan lain sebagainya. Dan dengan ya itu tadi ada beberapa makanan misalnya yogurt atau misalnya sereal ya yang mengandung kalori. Nah, Anda harus perhatikan jumlah kalori sebisa mungkin nanti ya secara keseluruhan, mulai dari kalori yang Anda makan saat sarapan, saat makan siang, makan malam, kalau mungkin ada camilannya, kalau mungkin ada minuman-minuman yang juga mengandung kalori. Nah, itu harus diperhatikan untuk menurunkan berat badan. Jangan sampai Anda mengkonsumsi secara keseluruhan tersebut ya, menjadikan atau jumlah kalori yang masuk yang Anda suplai dari makanan atau minuman itu melebihi kebutuhan Anda. Jadi harus bisa di bawah dari kebutuhan kalori kalau ingin untuk menurunkan berat badannya. Dan setiap orang ya bergantung terhadap jenis kelamin ya, aktivitas yang dilakukan jadi berbeda-beda seperti itu. Nah, ketika Anda misalnya bergabung bersama kami di program diet kalori, maka Anda akan mendapatkan jumlah kalori yang tepat bagi Anda sesuai dengan tadi ya, usia, sesuai dengan tingkat aktivitas, sesuai dengan berat badan Anda saat ini, seperti itu. Nah, sarapan sekali lagi ya cukup penting ya, dan Anda tidak perlu terus kemudian men-skip atau tidak mengkonsumsi jadwal makan tertentu, menghilangkan jadwal makan tertentu selama Anda ya secara keseluruhan ya Anda bisa tetap makan 3 kali, bahkan 5 kali pun tidak masalah, tapi ya 5 kali ini atau 3 kali ini Anda tidak melebihi dari kebutuhan kalori yang ada. Seperti itu. Terutama banyak yang lupa itu biasanya berkaitan dengan apa yang mereka minum ya. Jadi karena mereka merasa minum liquid ya, cairan begitu ya, tidak seperti makanan yang notabene padat begitu ya, tidak seolah-olah membuat ketika masuk ke dalam tubuh ini tidak terus kemudian berpengaruh terhadap berat badan Anda. Kenyataannya kalau minumannya ini mengandung gula, ada rasanya ya, ada kalorinya, maka akan berpengaruh terhadap berat badan Anda. Bahkan ada beberapa yang mengandung gula yang cukup tinggi, dan gula ini adalah sumber karbohidrat dan sangat cepat berkaitan dengan meningkatkan berat badan atau membuat berat badan Anda menjadi naik seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi Anda tetap boleh sarapan, misalnya mengkonsumsi susu juga Anda perhatikan. Susu ini juga nampak sehat, nampak bagus bagi kesehatan, dianjurkan karena kandungan-kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Namun jangan lupakan bahwasanya susu dan banyak susu yang beredar di pasaran sudah ditambahkan gula, sudah ditambahkan dengan perasa lainnya, misalnya coklat dan lain seterusnya, ada vanila dengan berbagai macam varian tersebut, dan akan berpengaruh terhadap jumlah kalorinya. Jadi kalau minum susu kemasan misalnya di pagi hari sebagai salah satu menu sarapan, perhatikan sekali lagi jumlah kalori yang terkandung di dalamnya. Apalagi kalau susu itu biasanya ya ditambahkan produk susu yang ada di pasaran tuh gula, dan gula itu ya sumber karbohidrat yang ketika kita tidak membakarnya melalui aktivitas yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, maka akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.